Sampurasun rates hamdan wa syukuranillahi rabbil alamin salatan wa salaman ala rasulil amin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qadkurni adkurukum washkurli wa la takfurun. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi a'tina mahabbataka wa ma'rifataka. Puji dan syukur hanyalah milik Allah yang Maha Ghafur, yang mana pada sore hari ini alhamdulillah atas kudrat dan iradatnya kita semua masih bisa bertemu, bertatap muka, bertatap wajah di kesempatan yang berbahagia ini dan yang mulia ini. Dengan karunia-Nya kita wajib bersyukur dan mengucapkan terima kasih kepadanya dengan kita membacakan hamdalah bersama-sama dengan penuh kesadaran dan keikhlasan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat beserta salam semoga tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para sahabatnya, para tabi'in, tabiatnya, ibnu tabi'in semuanya, termasuk kita semua yang insya Allah kita dijadikan sebagai umat-umatnya yang kelak mendapatkan syafaat umatnya parat dari dunia sampai akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadratul mukarramun wal mukarramun yang saya hormati, Abang Rio yang ganteng kalem ya. Namanya siapa nih? Mbak Barisa ya, Barisa ketemu lagi ya Barisa. Apa kabar Barisa? Alhamdulillah. Sehat ya. Alhamdulillah dengan rahmat dan karunia Allah itu saya bisa bertemu lagi dengan Bang Rio, Barisa dengan keadaan sehat walafiat, tidak ada kekurangan satupun ya. Semuanya pada normal ya. Mata masih dua ya, telinga masih dua ya, mulut masih satu, yang hidung pun masih satu. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah kaki masih bisa berjalan, tangan pun masih bisa bergerak dan normal gitu. Selanjutnya sebelum materi disampaikan, terlebih dahulu kita berikan dulu doa ya khusus untuk guru-guru kita, khususnya Kiai Syamsuddin Haji Sukiman ya, yang telah mendahului kita doakan khususnya beliau dan umumnya para almarhumah yang ada di sekitar keluarga besar Pondok Pesantren Al-Muqtad. Itu umumnya keluarga besar kita, orang tua kita atau nenek kakek kita, cicit kita yang sudah meninggal dunia, kita doakan ya. Beliau ada dalam berjahnya semuanya dapat ampunan Allah, ditambah kebahagiaannya, amin, ditambah kemuliaannya, ditambah kenikmatannya, dan ditambah keselamatannya. Allahumma ghfirlahu warhamhu. Dan ini ada yang berduka cita, ini alumni ya, alumni yang namanya di sini Agung ya, Agung Gunawan bin Bapak Ju, beliau orang Purwakarta. Mari kita doakan juga. Allahumma ghfirlahu warhamhu wa ja'al jannata maswahu. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selanjutnya untuk doa kepada yang sedang sakit, yaitu Bapak atau Ayah Hamdan ATT ya. Ini salah satu penyiar radio. Bukan, itu artis dangdut itu. Oh iya, itu artis dangdut. Ya, jadi penyiar. Ini permintaan. Ini permintaan dari penyiar katanya ya. Oh iya. Permintaan dari penyiar katanya Ayah Hamdan ATT sedang sakit di rumah sakit Polri Kramat Jati. Ya, dengan doa kita semua, khusus beliau yang sakit, umumnya siapa saja yang sakit hari ini saat ini, Allah berikan kesembuhan, berikan keajaiban, diganti oleh Allah dengan kesehatan, kebahagiaan, kemuliaan, keselamatan. Nas'alullah al-karim rabbal arsyil azim ayyushbiyahu wa yu'afiyahu. Nas'alullah al-karim rabbal arsyil azim ayyushbiyahu wa yu'afiyahu. Nas'alullah al-karim rabbal arsyil azim ayyushbiyahu wa yu'afiyahu. Al-Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Dan selanjutnya ya sebelum materi disampaikan ini lebih baik juga kita doa dan mendoakan ya terlebih dahulu sebelum acara materi disampaikan. Mohon maaf ini suaranya kerasi sedikit bisa gak? Yang selanjutnya kita berdoa untuk para santriin, para siswa-siswi pesantren Al-Muntad ya yang ada di SMK, yang ada di Sanawiyah, semuanya mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Menjadi orang yang berguna bagi nusa bangsa agama dan negara. Amin. Dan juga kita doakan guru-guru kita, dewan guru kita yang mengajar di pesantren Al-Muntad, di sekolah SMK maupun di Sanawiyah, itu siapapun namanya, di mana dia berada, apapun pangkat dan jabatannya, itu semuanya menuju kesuksesan, keberkahan, kemuliaan, kaya raya, bahagia, melimpah ruah dan berkah, panjang umurnya, panjang keberkahannya, panjang keselamatannya, semua di dunia dan di akhirat. Amin. Nasallallahu ijabah al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Dan yang terakhir doa untuk para penyiar radio khususnya Abang Rio ya yang punya radio Rangga ya, semuanya para penyiar radio dimanapun berada kita doakan, dan juga para pemirsa atau para sahabat yang ada di studio maupun di rumahnya masing-masing, kita doakan semuanya ya, semuanya sehat, amin. Semuanya panjang umur, panjang keberkahan, panjang kenikmatan, keselamatan, keluarganya soleh-solehah, yang usaha dagang berkah dagangnya ya, yang tani berkah taninya, yang kuli berkah kulinya, dan apapun bentuk usahanya Allah berikan keberkahan, kemudahan, kelancaran, semuanya menjadi orang-orang yang bahagia dunia dan akhirat. Amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa li walidayna amin. Alhamdulillah ya. Untuk selanjutnya marilah kita mengosongkan gelas hati kita untuk menerima ilmu-ilmu yang akan saya sampaikan. Bukannya saya merasa bisa atau pintar, bukan untuk mendakwahi, bukan untuk menceramahi, tapi kita sama-sama untuk mengkaji, meniti ke dalam diri ya, meniti ke dalam diri, agar supaya diri kita semakin usia kita menginjak dewasa, menginjak remaja, menginjak usia tua, semakin kita menjadi orang yang lebih baik, gitu ya. Nah, dari sekian pembahasan yang sudah lalu dari hari sore kemarin 2 hari, kesimpulannya di hari ini yaitu kita usahakan ya, menjadi orang yang banyak berbuat kebaikan ya. Dari makna syukur bil lisan, syukur bil jinan atau syukur bil arkan itu disimpulkan dalam tindakan yang selalu memperbanyak kebaikan, berbuat baik, hubungan dengan Allah disebut hablum
minallah. Dan kedua, berbuat baik atau berhubungan baik dengan manusia disebut takluk minanas. Kalau saya ditambah satu lagi, jadi berbuat baik dengan Allah, berbuat baik dengan manusia. Yang ketiga, hablu minal makhluk, berbuat baik dengan semua makhluk. Nah itulah yang jarang kita lakukan. Awas hati-hati. Jadi jangan hanya kita pintar ceramah, pintar dakwah, pintar tausiah, tapi kita harus punya ilmu yang bermanfaat. Karena al ilmu nur, ya. Ilmu itu cahaya, nur ilahi yang disimpan pada hati kita. Sehingga hati kita apabila kita punya ilmu yang bermanfaat, sehingga tindakan kita, ucapan kita, dan perasaan kita menjadi lebih baik. Itu kalau kita punya ilmu yang bermanfaat. Nah makanya kita usahakan dari mulai hari ini dan seterusnya menjadi orang yang lebih baik dan benar, gitu ya. Jangan cuma baik, tapi harus benar. Jadi baik dan benar. Karena belum tentu baik menjadi benar. Gitu. Jadi harus menjadi orang yang baik dan benar. Contoh, sekarang kita bulan puasa. Kesimpulan dari ayat Quran yang sudah sering diterangkan, dijelaskan, yang dipaparkan oleh para kiai, la'alakum tattaqun. Maksudnya orang-orang yang bertakwa itu tadi, yang selalu berbuat baik, gitu ya, berbuat baik, menjadi orang yang banyak manfaat bagi orang banyak. Gitu. Contoh, hablum minallah, kita lakukan hubungan baik dengan Allah sebaik-baiknya, gitu, supaya kita bisa melakukan hubungan baik dengan makhluk Allah. Nah, jadi apabila kita melakukan hubungan baik dengan Allah, maka insya Allah kita akan bisa berhubungan baik dengan sesama makhluk Allah. Nah, karena apa kalau kita tidak bisa hubungan baik dengan makhluk Allah? Sudah sampaikan kemarin ya. Orang tidak bisa berhubungan baik dengan makhluk Allah dikarenakan karena dia tidak melakukan hubungan baik dengan Allah, gitu ya. Nah, kalau seandainya kita banyak berhubungan baik dengan Allah, maka insya Allah kita akan selalu berhubungan baik juga dengan sesama makhluk Allah. Contoh, kita banyak berbagi rezeki, gitu ya. Seperti saya, Bang Rio, saya punya uang 10 juta, contoh ini supaya dapat dimengerti ya. Saya punya uang 10 juta dikasih sama Bang Rio 5 juta. Kan kalau Bang Rio yang dikasih merasa bahagia atau kecewa dikasih uang 5 juta? Pasti bahagia. Nah, banyak-banyaklah membahagiakan hati orang lain. Kalau kita banyak membahagiakan hati orang lain, maka kebahagiaan yang kita raih nanti di hari yang akan datang maka selalu banyak datang kebahagiaan. Itu. Jadi Allah atau semesta, ya, semesta. Jangankan Allah, semesta aja. Kalau kita banyak melakukan kebaikan kepada orang lain, maka semesta akan bekerja memberikan kebaikan-kebaikan yang akan bertubi-tubi ke dalam kehidupan kita. Man amila sholihan min dzakarin aw unsa fahuwa mu'minun. Itu Qurannya ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kebaikan atau barang siapa orang yang melakukan kebaikan baik laki-laki maupun perempuan itu dengan keadaan beriman kepada Allah, dalam arti berbuat kebaikan. Dalam kebaikan beriman kepada Allah itu apa maksudnya? Barang siapa orang melakukan kebaikan atau melakukan amal kebaikan baik laki-laki maupun perempuan dengan keadaan iman, maksudnya kebaikannya tidak mengharapkan balasan dan imbalan. Itu maksud iman. Contoh, saya ngasih uang pada Bang Rio 5 juta tanpa mengharapkan balasan dari Bang Rio. Kalau saya masih mengharapkan balasan dari Bang Rio, berarti saya itu belum iman, masih punya mental miskin. Dapat mengerti? Nah, begitu saudara.
Jadi kalau kita memberikan kebaikan kepada siapa saja, jangan punya harapan, punya itikat untuk dibalas lagi, untuk dikasih lagi balasan, untuk dikasih lagi imbalan. Karena kebaikan yang kita berikan kepada orang lain semesta bekerja, apalagi Allah Subhanahu wa taala akan membalas yang kebaikan kita berlipat-lipat ganda. Allah akan memberikan kehidupan yang lebih baik dan lebih benar kepada orang yang banyak memberi kebaikan. Jadi kita harus hati-hati kalau kita melakukan kebaikan, baik sedekah harta, uang, apa saja yang kita lakukan, yang kita berikan kepada seseorang, jangan sekali-kali mengharapkan imbalan, jangan mengharapkan balasan. Nah, kenapa kita sering sedekah, sering jariah, sering zakat, tapi kenapa sih kata hadis Rasul kalau kita ngasih 1 dibalas 10 gitu kan? Kalau kita ngasih 10 dibalas 100, tapi karena semakin bangkrut. Nah, itulah kuncinya, rumusnya. Kenapa semakin bangkrut? Bukan semakin kaya. Sedangkan keterangan tadi kalau kita ngasih 1 dibalas 10, tapi kenapa sih bukan 10 malah bangkrut? Nah, karena waktu kita melakukan kebaikannya ada hati, perasaan pengen dibalas, pengen imbalan. Gitu ya, awas jangan ada hati atau ada perasaan kalau kita melakukan kebaikan jangan jangan ada harapan untuk dibalas. Mau balas mau tidak orang lain pada kita itu urusan dia. Gitu ya. Yang penting kita jangan berhenti melakukan kebaikan. Pokoknya contoh begini, saya melakukan kebaikan kepada Bang Rio 5 juta, jangan Bang Rio aja ya, Mbak Risa, saya kasih uang 5 juta, tapi ternyata Mbak Risa enggak bersyukur kepada saya, enggak berterima kasih, umpamanya ya, contoh supaya dimengerti ya. Nah, Bang Risa yang dikasih uang sama 5 juta, tapi Mbak Risa enggak melakukan terima kasih atau tidak mengucapkan terima kasih kepada saya, nah saya itu pasti kalau enggak berilmu pasti marah, betul enggak? Nah, kalau orang yang berilmu, orang yang beriman kepada Allah, gitu ya, walaupun kita ngasih kepada barisanya tidak berterima kasih, itu saya itu tidak merasa marah dan tidak merasa kecewa dan tidak berhenti untuk melakukan kebaikan kepada Mbak Risa. Karena urusan dia berterima kasih atau tidak itu urusan Mbak Risa sama Allah. Kita jangan ikutan Mbak Risa, kenapa sih nggak tahu diri sih kamu dikasih uang 5 juta berterima kasih kepada saya gak ngasih lagi nanti. Jangan begitu, ya, jangan begitu. Walaupun Mbak Risa nggak berterima kasih kepada saya, gitu, kita jangan berhenti melakukan kebaikan. Nah, itu namanya orang yang hebat dan orang yang mulia. Ya, bisa mengerti ya? Mengerti itu hasil daripada syukur nikmat. Terus banyak-banyak melakukan kebaikan kepada semua makhluk. Di antaranya kita punya kucing di rumah. Punya kucing di rumah. Nah, kucing, semut, tikus itu jangan dibunuh, awas. Saya sarankan kepada anda sekalian, ya, para mitra, sahabat-sahabat Muara yang ada di mana saja berada, mohon saya ya kepada semuanya, apabila semuanya punya kucing, punya semut di rumah, banyak semut, jangan dibunuh, awas. Karena ketidaksadaran kita membunuh hewan, membunuh tikus, membunuh semut, membunuh kucing itu pekerjaan orang-orang yang dolim dan orang-orang yang kafir. Bukan orang kafir beda agama. Orang kafir itu bukan beda agama saja. Orang kafir itu bukan agama Nasrani saja. Orang kafir itu bukan agama Yahudi saja. Tapi orang kafir adalah ketutup atau tertutup kesadarannya dari kesadaran. Tertutup hatinya dari kesadaran. Sehingga tikus dibunuh, nyamuk dibunuh, semut dibunuh, gitu ya. Itu tandanya orang kafir. Hatinya tertutup dari kesadaran. Bagaimana caranya Ustaz? Kasih minum. Kita bikin air susu Bang Rio, kasih minum ya, semua silakan kau minum air gula, semoga kau panjang umur, gitu kan? Karena semut juga pengen panjang umur, betul gak? Apalagi kencing, awas laki-laki kencing sama lubang semut. Siapa tahu semut sedang merayakan pernikahan anak cucunya di sana, betul gak? Nah, kita kencingin. Nah, maka kalau orang yang sering
biadab, khianat pada sesama makhluk Allah, baik semut, tikus ataupun yang lainnya, maka orang tersebut akan banyak penderitaan. Maka kalau kita pengen banyak kebahagiaan, pengen banyak keberkahan, lakukanlah sebanyak-banyaknya kebaikan-kebaikan kepada semua makhluk Allah. Barang siapa orang yang banyak melakukan kebaikan kepada makhluk Allah, insya Allah bahkan pasti hidup mereka akan selalu banyak kebaikan dan keberkahan. Ya, benar seperti itu ya. Nanti disambung lagi. Silakan Bang Leo. Ya baik, terima kasih Pak Ustadz ya. Dan menarik sekali para sobat, tema yang dibawakan masih lanjut dari kemarin tentang syukur nikmat ya. Dan masih banyak lagi dalam isi daripada syukur nikmat tersebut. Nah baik para sobat, silakan bagi yang ingin bertanya seputaran tema atau di luar tema juga bebas ya. Bisa mengirimkan pertanyaannya lewat pesan singkat saja. Kita tunggu di 082 121 197 191. Sekali lagi di 082 121 197 191. Iya, baik, sambil menunggu bagi para sobat yang ada di luar sana yang sedang menyimak kita di Radio Moral Network dan juga yang ada di studio, nanti kita kasih kesempatan untuk bertanya. Tapi jangan kemana-mana, kita kembali lagi setelah pariwara berikut ini. Atas nama Nona. Iya mas. Ada aplikasi ya Mbak? Iya mas. Ke jalan nomor 69 ya. Mbak, kok bawa bantal sih Mbak? Mau nginep di mana? Enggak kok mas. Nah itu bawa bantal. Udah, kalau nginep di rumah saya aja Mbak. Ih, apaan sih ini masnya? Bodoh banget. Buruan jalan. Iya Mbak, iya. Ya terus Mbak kenapa?